Adegan yang akan terjadi saat ini, sepertinya Mutiara saat ini terkena kasus kembali. Mungkin bisa dikatakan Marsha ini benar-benar sangat begitu kurang suka terhadap Mutiara. Sehingga pada saat itu memang ada salah satu customer yang merasa kehilangan tumblernya. Dan tumbler tersebut mungkin bisa dikatakan barang sejarah ataupun barang antik yang benar-benar menjadi barang 7 turunan. Hingga customer tersebut pun menyalahkan kalau Mutiara yang sudah mengambil tumbler tersebut. Padahal ternyata ini adalah rekayasa dan rencana busuk yang dilakukan oleh Marsha pada saat itu. Pada saat itu Dikta memang sempat ingin memecat Mutiara, namun Mutiara di sini benar-benar memberikan penjelasan dengan akurat, dan bahkan di sini Dikta harus bisa mengecek ruangan CCTV yang ada di kafe tersebut. Kemanakah si tumbler tersebut? Karena itu akan menjadi salah satu bukti terang terkait masalah siapakah orang yang sudah mengambil tumbler saat itu, guys. Dan memang di situ juga terlihat ada seseorang yang sempat memberikan video, dan ternyata memang ini adalah perbuatan dari si Marsha. Setelah 1 kali 24 jam akhirnya Dikta di sini bisa merumuskan tentang solusi pemecah masalah yang terkait masalah tumbler. Dan saat ini sepertinya ucapan yang dikatakan oleh Mutiara benar-benar terbukti kalau tumbler tersebut bukan diambil oleh Mutiara. Ternyata ada seseorang yang berusaha mencoba untuk merahasiakan tersebut. Dan ternyata terlihat jelas dalam rekaman CCTV kalau ternyata tumbler tersebut sempat diambil oleh si Marsha. Dan akhirnya Marsha pun menuduh kalau tumbler tersebut diambil oleh Mutiara. Dan keesokan harinya di sini Dikta benar-benar sudah mengumpulkan semuanya, dan di sini ia juga meminta maaf kepada Mutiara karena ia sudah menuduh kalau Mutiara pelakunya. Namun ternyata pelaku sesungguhnya adalah Marsha, dan saat itu juga Dikta benar-benar memberikan tamparan keras terhadap Marsha, dan ia pun langsung mengusir Marsha dan memecat Marsha dari kafe milik Dikta. Lalu bagaimanakah keseruannya dan bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti, guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi, agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan yang akan terjadi saat ini kita bisa melihat dalam adegan trailernya, guys. Bahwasanya di sini terlihat adanya Mutiara dan juga Kenjo. Saat itu Kenjo benar-benar sangat begitu salting banget nih di dekat Mutiara. Bahkan ia dengan sangat percaya dirinya kalau dirinya benar-benar sangat begitu ganteng. Memang kita akui kalau Kenjo ini tidak ada tandingannya. Laki-laki manapun pastinya akan terkalahkan oleh kegantengan dari Kenjo. Dan saat itu Mutiara benar-benar langsung saja ngelelewe. Kenjo pada saat itu sempat mempertanyakan kepada salah satu ibu-ibu yang ingin belanja ke supermarket. Nampaknya Kenjo dengan sangat penuh percaya diri. Ia menanyakan apakah dirinya benar-benar ganteng ataukah tidak. Dan tentu jawaban dari ibu-ibu tersebut pun membuat Kenjo benar-benar geleng-geleng kepala. Saat ini sepertinya Mutiara benar-benar sangat begitu berharap apabila Kenjo ini benar-benar bisa berubah dari tingkah kekocakannya tersebut, guys. Namun di adegan lain adanya masalah Aditya yang saat ini sempat ngamuk terhadap Aurel. Wajar apa yang dikatakan oleh Aurel saat ini memang benar-benar terjadi di dalam keluarganya yang memang tidak pernah harmonis. Karena seharusnya di sini Aditya bisa berpikir dan berintrospeksi diri. Kalau ternyata perbuatannya selama ini cukup lebih melukai keluarganya, termasuk Rianti. Namun pada saat itu ketika Aditya di sini mendapatkan foto keluarganya yang ternyata memang tidak ada harmonis-harmonisnya keluarga tersebut, dan memang apa yang dikatakan oleh Aurel saat ini menandakan kalau Aurel benar-benar sangat begitu tidak pernah peduli lagi terhadap keluarganya. Tentunya di sini Aditya pun benar-benar memuncak amarah dan emosinya. Karena ia selalu menyalahkan Ivan karena Ivan tidak becus untuk melakukan foto keluarga tersebut. Namun di sini Aurel bukan berarti ia harus membela Ivan, namun apa yang dirasakannya selama ini benar-benar terjadi. Kalau hubungan keluarganya ini benar-benar belum cukup harmonis,
Karena di satu sisi ia tidak pernah memikirkan keluarganya, bagaimana caranya ia harus bisa menangani semua atasan dan permasalahan yang telah terjadi. Bahkan di sini Aditya pun sempat merusak foto keluarga tersebut dengan menggunakan sajam. Ini cukup lebih berbahaya. Apabila Aditya benar-benar hilap, tentu ini akan sangat fatal sekali. Bahkan anaknya saat ini menjadi salah satu incaran amukan emosi dari Aditya. Untungnya Rianti tepat waktu datang di situ. Ia pun sempat mendinginkan suasana dan berusaha mencoba untuk membujuk dan merayu Aditya untuk supaya bisa mengendalikan emosinya dan untuk supaya bisa emosinya ditahan. Dan kali itu Rianti juga sempat mengambil sajamnya dan melempar sajam tersebut jauh-jauh karena ini cukup lebih membahayakan bagi Aditya dan juga Aurel sendiri guys. Karena Rianti benar-benar tidak mau terjadi sesuatu dengan anaknya itu guys. Sebenarnya di sini Aditya harusnya berpikir panjang karena memang permasalahan itu ada pada Pak Aditya. Aditya ini tidak pernah berpikir kalau dirinya benar-benar sudah menghancurkan keluarganya sendiri, termasuk kepercayaan dari anak-anaknya Kenjo dan juga Mutiara. Namun Kenjo pada saat itu sempat berusaha mencoba untuk menenangkan hati Aurel karena Aurel benar-benar sudah bengis dan ibaratnya ia sudah tidak suka lagi terhadap Aditya. Bahkan apabila Pak Aditya di sini benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya, Aurel pun tersegan-segan ingin ingin kembali dan tidak akan pernah menginjakkan lagi kakinya di rumah Pak Aditya. Dan tentu ancaman ini membuat Kenjo benar-benar sangat bingung karena mungkin bisa dikatakan Kenjo juga sangat begitu kesal terhadap kelakuan papahnya. Di adegan selanjutnya, setelah pada akhirnya konflik masalah keluarga dari Rianti dan juga Kenjo, di sini ada Mutiara yang kali ini tertimpa masalah besar. Di mana ada salah satu customer yang sempat menyalahkan dan menuduh kalau Mutiara yang sudah mengambil tumbler tersebut. Padahal tumbler itu tidak seperti harga emas ya guys. Kalau bisa dikatakan tumbler hanyalah sekedar buat biasa saja, yang artinya memang si customer ini benar-benar sangat begitu tidak terima hingga ia pun memanggil atasannya yaitu Dikta, dan Dikta pada saat itu hampir saja memecat Mutiara. Namun Mutiara di sini memberikan kesaksian yang valid. Di sini Mutiara juga sempat menyuruh kepada Dikta untuk mengecek ruangan CCTV dan akhirnya semua itu adalah ulah perbuatan dari Sandra hingga pada akhirnya Sandra pun harus diusir dan dipecat dari kafe milik Dikta. Lantas bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya besok sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.